Saya harap kita bisa belajar malam ini. Judulnya The Beast yang kedua sebenarnya ya. Kita ngelihat dulu ayat firman Tuhannya dulu ya. Kalau yang lalu sudah bahas yang bagian pertama mengenai binatang yang keluar dari dalam laut, sudah dengan artinya. Sekarang yang keluar dari dalam bumi. Ya, ini bisa diikuti secara terlepas bagi mereka yang memang tidak ngikutin dari awal ya. Bapak Ibu bisa silakan kunjungi di YouTube di akunnya Nine Discipleship. Nah, pembacaan Alkitab malam ini saya akan dibantu oleh Eris ya, Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Saya ngambil tulisan ini dari terjemahan baru 2. Silakan Eris nanti bacakan ya, minta tolong ya. Ngelihat di layar saja Eris. Ya, ini sudah saya tulis pakai terjemahan baru 2. Silakan Eris. Baik, Kasan. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15, kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. 16, ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18, yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih Eris. Legend ya Bapak Ibu ya, legend banget ya ayat ini ya. Sehingga ini yang membuat kitab Wahyu tidak jadi kitab yang menarik untuk dibahas atau dibaca gitu, karena isinya menakutkan. Baik, mari lihat. Ini literal atau figuratif ya? Ingat ya, ini literal atau apa adanya yang seperti tertulis. Ada binatang yang keluar dari dalam bumi, ataukah itu hanya sebagai perlambang? Nah, saya nanti mungkin akan skip ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa ini nggak perlu saya nggak perlu bahas di saudara ya. Nah, ini yang harus saya highlight Bapak Ibu. Di sini kalau kita ngelihat binatang yang keluar dari dalam bumi, perhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngelihat binatang itu penampilannya digambarkan seperti domba, tetapi dia suaranya naga gitu loh ya. Jadi sebenarnya apa yang ingin dikatakan? Ini kita melihat mulai dari ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan gini, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Kita ngomong dulu arti rohaninya. Bapak, Ibu, Saudara, berbeda dengan yang sebelumnya ayat 1 sampai 10. Binatang yang keluar dari dalam laut. Laut itu bicara mengenai ketidakamanan, ketidaknyamanan, ya. Jadi ini beda, ini keluar dari dalam bumi. Ini familiar sekali. Ada di sekitar kita, ya. Kalau dari dalam laut, laut itu selalu menggambarkan misteri
ketidakamanan, ketidaknyamanan. Ya, kalau orang hilang di gunung mungkin bisa cepat ditemukan, tapi kalau ketemu di laut, saudara mungkin pernah baca ada orang yang sampai 7 bulan baru diketemukan. Ya, nah, aku melihat seekor binatang lain yang keluar dalam bumi. Ia bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi bentuknya familiar sekali, ya. Namun ia bicaranya, naga itu lambang setan. Jadi kalau dikatakan arti rohaninya dikatakan apa? Ini ajaran sesat gitu loh. Ajaran yang tidak benar. Kalau kita hubungkan dengan Matius 24 ya, ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, kapan bait suci itu akan diruntuhkan, kapan kesudahan dunia, dan yang ketiga, kapan kedatangan Tuhan? Dijawab oleh Tuhan Yesus, ya. Ayat berikutnya, ayat 4 kalau tidak salah dikatakan apa? Waspada penyesat. Ini panjang, saudara, panjang ya. Jadi jangan berharap ini akan selesai dengan cepat. Ya, saya sharing sedikit. Saya waktu pelayanan di Amerika, saya dibawa ke Rhode Island, ya, mendaratnya di Boston. Mendarat di Boston dan 1,5 jam kita perjalanan darat menuju Rhode Island. Ya, saya melayani mahasiswa-mahasiswa dari 3 kampus di sana. Sebelum saya berangkat, saya harus terima kenyataan bahwa gereja-gereja di sana, kan kita lihat ya, di Amerika itu ada 2 partai besar, 2 partai politik besar. Jadi mereka saling berseberangan. Kalau partai politiknya Trump, ya, partai politiknya Trump adalah partai yang lebih Kristen. Maksud saya gini, sangat Kristen gitu ya. Makanya yang lalu diramaikan, kok ada nubuatan yang bagus, tapi hasilnya jelek, nggak terjadi. Itu dilakukan oleh Paula White ya. Terus kemudian di satu sisi partainya siapa? Joe Biden, saudara. Joe Biden itu melegalkan aborsi dan kemudian melegalkan LGBT. Nah, ini yang luar biasa. Gereja-gereja di Rhode Island dipaksa untuk memasang bendera LGBT, saudara. Gereja yang tidak mau, ya, untuk apa? Untuk mensahkan LGBT, untuk menerima LGBT dan kemudian menerima legalisasi aborsi, anak umur 18 tahun boleh aborsi di sana tanpa dari orang tua dan lain sebagainya dengan alasan apapun, dengan alasan seks bebas. Kalau anak itu tidak disetujui, maka anak itu bisa aborsi ya, perempuan itu bisa aborsi. Nah, saya tanya sebenarnya, bagaimana saya harus khotbah di tengah LGBT yang sangat kuat? Bahkan konon kabarnya di tempat saya akan khotbah itu ada bendera LGBT itu sepanjang dinding dan ukurannya raksasa, ya, ukurannya raksasa untuk ukuran luas yang Bapak Ibu bisa lihat di Facebook saya, ya, ukuran ruangannya seperti apa ketika saya melayani mahasiswa Papua di Rhode Island. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebelumnya sudah ada pastor yang ditangkap dan dipenjarakan, yang menuntut adalah gubernur sendiri. Jadi kita melihat loh, saudara, ada gereja-gereja, saya tidak sebut nama-nama gereja-gerejanya, yang permisif. Ya, yang permisif gitu, nggak apa-apa lah. Pokoknya mereka tetap jadi penyelenggara ibadah gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ada hal apa? Mereka cari aman. Mereka yang tidak cari aman, mereka pasang badan, rela untuk dipenjarakan berulang-ulang, dituntut oleh gubernur. Kenapa? Karena mereka menolak apa yang tidak ada di Alkitab. Jadi kita melihat dari hari ini yang penampilannya seperti para pendeta. Ingat ya, dikatakan firman Tuhan dengan jelas ya, bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, yang kedua mereka bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat demi namaku, ya. Nah, setan pun bisa melakukan mujizat. Nah, setan pun bisa melakukan mujizat. Nah, ini loh yang terjadi. Saya tanya kepada seorang pilot pada saat saya di Amerika, kalau saya dari kota itu, dari Irvine, tempat saya tinggal di sana, Irvine, kalau saya mau ke Indonesia, saya meleset 1 derajat saja, saya sampainya di mana? Dia ketawa. 1 derajat itu, ya, 1 derajat itu angka yang sangat besar di dalam penerbangan. Kalau kita 1 derajat harusnya ke Indonesia, bisa jadi Pak Sony mendaratnya di Afrika. Nah, yang jadi masalah bagi gereja sehari-hari ini adalah hamartia, kemelesetan yang diajarkan bukan lagi ajaran Tuhan Yesus. Ya, walaupun tampangnya adalah tampang anak domba, bertanduk 2. Tetapi ketika apa yang disampaikan itu naga, itu ajaran setan. Yesus tidak pernah ngajari bahwa kita akan hidup muda, kaya raya, dan mati langsung masuk surga. Hidup ini perjuangan.
Makanya ketika saya dikasih ke Ane gambar ini, saya katakan, oh iya ya, di Matius 13 itu ada cerita mengenai ini ya. Saya bacakan dulu ayat 12 ya, ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama, ya, yang itu dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi gara-gara para hamba Tuhan yang ajarannya boten-boten yang enggak itu, penyesatan terjadi. Ya, di Amerika, gereja yang paling karismatik, pemimpin gereja karismatik dengan puluhan ribu jiwa, itu kedapatan berselingkuh dengan pelacur laki-laki. Jadi kegilaan kesesatan itu luar biasa. Kalau kita lihat benih itu di pinggir jalan jatuh, ya itu kita abaikan, gitu loh. Kita abaikan. Kenapa? Tanah yang baik kita abaikan. Tapi kita melihat penyesatan terjadi di mana? Ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Matius 13 kita buka ayat yang ke-10, 11, 12, 13. Nah, ya, Matius pasal 13 ayat 10, 11, 12 dan 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia loncat saja ya, loncat saja ayat 18. Yuk, ayat 18. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, yang kiri ya, Bapak Ibu. Terus? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, apa yang dibagikan di mimbar? Ya, Kristen muda, jalan muda, semua muda, tumpang tangan, selesai, habis perkara. Maka dari itu, mereka seperti tanah, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Ketika ada penindasan, penganiayaan, mereka tanya, di mana Tuhan? Padahal kalau kita lihat bahwa penderitaan dan penganiayaan harusnya bisa membuat kita memiliki potensi, atau gini, kita memiliki potensi untuk iman kita bertumbuh. Selanjutnya, Eris. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, stop Eris. Nah, kita lihat ya, tipu daya kekayaan. Kita lihat orang Kristen boleh kaya, tetapi jangan gini. Kenapa kekristenan itu lemah? Karena yang diajarkan adalah nina bobo. Ya, dikatakan gini, oh aduh Tuhan ada di pihakmu, jangan takut. Padahal apa yang dideritanya adalah karena kesalahannya dia sendiri. Kita waspadai hari-hari ini ajaran sesat yang mengenai benih yang ditanam, yang jatuh di tanah berbatu dan semak duri. Itu maksudnya. Jadi itu salah satu dari maksud rohani dari kitab Wahyu pasal 13 ini ditulis. Waspada. Yuk, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya ngomong, tanduknya seperti ini. Ya, penampakan yang keluar dalam bumi digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang menyerupai ungkapan untuk Kristus, anak domba. Terutama berkenaan dengan kuasa dan kekuatannya dalam nuansa religius. Makanya kelihatannya ya di mimbar mereka ngomongnya benar. Saya barusan ngomong sama salah satu teman saya, mahasiswa di Jakarta, sesama mahasiswa, saya katakan, bukan kebetulan ya Netflix tahun ini itu membongkar kacau balaunya gereja-gereja di Korea, saudara. Gereja-gereja di Korea dengan aliran-aliran sesat, termasuk Davidian Branch, ya yang sangat mengerikan itu. Dan kemudian ada lagi bagaimana caranya jadi cult leader. Itu waktu pelecehan luar biasa. Ada 3 program di Netflix ya yang isinya refleksi yang sempurna dari binatang yang kedua ini. Terus kemudian yang saya itu gara-gara pengen lihat salah satu program, saya langganan juga
Hotstar, saudara. Ketika saya langganan Hotstar, saya kaget. Kenapa? Karena lagi ada satu program judulnya Hill and Song. Itu membongkar kasus yang ada di mana? Kasus yang ada di Hillsong di New York, saudara. Jadi kita melihat itu pendeta selebritis yang jemaatnya itu 10.000 sekali ibadah. Tapi saudara melihat begitu lemah dan remuk redamnya. Yang seperti ini adalah seperti benih yang jatuh ke tanah berbatu dan semak belukar yang berduri. Nah, ia seperti anak domba, namun ia berbicara seperti naga. Ia berfungsi sebagai juru bicara dari naga dalam usahanya untuk mengalahkan umat Allah dengan tipu daya. Sekali lagi dikatakan apa? Aniaya tidak membuat orang Kristen yang benar itu bisa jatuh dan terpuruk. Ya, tapi tipu daya itu punya kemampuan untuk mengalahkan orang Kristen. Makanya waspadanya di sini. Ya, pernyataan bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu berbicara seperti naga atau ular dalam 12 ayat 9 itu merujuk pada apa? Kok kayaknya terjadi perulangan pada saat setan menggoda si Hawa. Lanjut ya saudara. Nah, kita lihat. Jadi jangan kaget gini, saudara. Wah, tapi kan ajarannya benar. Nah, tetapi kan buahnya kan baik gitu loh. Nah, buah yang baik diterjemahkan sebagai apa? Banyak jemaatnya. Gedungnya megah. Saya waktu di Amerika kaget gitu loh. Mereka berkata seperti ini, pokoknya jangan sampai jatuh ke gereja ini, jangan sampai, karena sudah tidak ada orangnya. Karena sudah tidak ada lagi jemaatnya. Satu pun tidak ada. Hanya gembalanya tok sama istri, ya, di gerejanya bule di sana. Maka gereja dijual. Coba saudara tanya, siapa yang getol untuk beli gereja? Ya dari sebelah kita itu. Menjadikan tempat ibadah mereka. Pokoknya ada tempat ibadah. Nah, kalau di Indonesia kan dipersulit ya untuk izin-izinkan. Di sana nggak ada sulit-sulitnya sama sekali. Ya, maka dari itu ini loh yang sekarang jadi kekhawatirannya luar biasa, Bapak Ibu. Saudara tanya kalau lihat gedung gerejanya, Hagia Sophia, itu dulu adalah apa? Itu gereja dan gereja terbesar dan termegah yang kita punya. Sekarang nasibnya jadi apa? Di tangan Erdogan jadi apa? Sebelumnya jadi museum, terus kemudian dimasjidkan lagi, sekarang kemudian dimuseumkan lagi, kemudian untuk menarik perhatian agama Islam di dunia dijadikan lagi masjid. Kalau umatnya banyak, ya saudara kalau banyak-banyak kita lihat kok ada jalan lebar dengan jalan sempit. Jadi kita itu bukan banyak-banyakan saudara untuk masuk surga. Ya, makanya kita itu jangan kagetan, jangan gumunan. Ketika ngeliat, wah ini artis ini pindah agama. Loh, sebentar dulu, kapan jadi Kristennya? Karena Kristen itu proses yang panjang, makanya jalan lebar dan jalan sempit. Jalan sempit sendiri terjemahnya sebagai apa? Lorong panjang yang sempit. Tidak nyaman. Tapi itulah kekristenan. Mau nyaman di mana? Di surga. Jadi sama seperti Nabi dalam perjanjian lama yang menjadi juru bicara Tuhan, demikian juga binatang zaman akhir ini juga merupakan juru bicara iblis. Ya, nanti kita melihat ada dua arti. Saya ngajari dua, saudara. Yang seperti dikatakan tadi bahwa seperti benih yang jatuh ke tanah berbatu-batu dan semak belukar yang berduri. Ini juga yang dua. Ini juru bicara iblis. Inilah alasannya di bagian lain kita Wahyu, binatang yang keluar dari dalam bumi ini disebut sebagai nabi palsu. Nabi palsu, ada nabi sungguhan dan juga ada nabi palsu. Saya tadi ada teman yang ngomong, wah ini ada orang Kristen yang bisa membaca orang. Saya langsung ngomong, jangan. Gitu. Kenapa? Kita belum tahu latar belakangnya. Ya apakah itu karunia, apakah itu dari setan? Selalu saya waspadai itu. Nah, ini kita masuk ke sini, Eris, ya. Dan teman-teman kita lihat, ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Jadi di semua sosiostrata ekonomi, semua strata ekonomi, kehidupan sosial, kena. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu,
yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini kan saya bahas detail malam ini ya. Nah, Bapak Ibu saya tawarkan ya, ini pakai bahasa aslinya, saudara, bahasa Yunaninya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau saya membaca salah satu tafsiran, menerjemahkan dengan terjemahan yang proporsional, munculnya saya kaget. Makanya minggu ini saya baca banyak buku sekali, saudara. Untuk apa? Ngomong bener kah? Ini terjemahan yang lebih enak ya. Munculnya seperti ini, saudara, terjemahannya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan, ayat ini ketika diterjemahkan dengan terjemahan yang baik dan relevan, bunyinya jadi begini. Dan ia menyebabkan binatang itu, ya, semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ini saudara, supaya mereka, nah ini, tadinya kan diberi tanda, ini memberi tanda kepada diri mereka sendiri, pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Gitu saudara. Kalau diberi tanda, kita ngelihat ya, kayaknya dipaksakan. Dipaksakan ditaruh di dahi dengan taruh tangan kanan. Tapi yang ini, mereka rela. Bahkan dikatakan memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Nah ini saudara. Kata Yunani karakma. Berarti tanda yang dicetak atau diukir. Mundur dikit ya. Ya. Tanda. Ya. Tanda pada tangan kanannya. Nah karakma. Karakma ini adalah ya karakma tekne, berarti tanda yang dicetak atau diukir atau ukiran. Saudara bandingkan bisa Kisah Rasul 17 ayat 29. Karakma ini, yang ini seringkali jadi ribut, merupakan istilah teknis yang dipergunakan untuk stempel kekaisaran. Pada dokumen resmi kerajaan, saudara tahu ya, yang dikasih lilin, terus ditaruh di penutup surat, kemudian stempelnya ditaruh situ, bisa berupa cincin, bisa berupa segel, segel yang ada capnya kerajaan, ya. Nah, kata yang sama juga digunakan untuk menandai ternak, kepemilikan ternak. Jadi kalau ternak, bedanya apa? Besinya dipanasi, kemudian ditempelkan, itu jadi bekas luka, ya, permanen bentuknya. Tapi itu tanda kepemilikan dari orang yang mencetak itu. Jadi karakma ini dua, ya. Satu dipergunakan untuk stempel kekaisaran untuk dokumen resmi. Sama-sama artinya bahwa mereka yang memakai karakma adalah orang yang punya otoritas. Karakma yang pertama dipakai oleh raja. Karakma yang kedua dipakai oleh pemilik ternak. Tapi yang saudara harus garis bawahi adalah mereka memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Mereka memberi karakma kepada diri mereka. Kita lihat. Tidak ada bukti, Bapak Ibu. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan adanya praktek kuno. Dalam sejarah tidak ada praktek kuno untuk memberi karakma pada manusia. Ingat ya, pada zaman itu ya, 8196. Ya. Untuk tanda pada budak digunakan bukan karakma, tetapi dipergunakan kata stigma. Stigma, bukan karakma. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini menunjukkan bahwa pemberian tanda binatang pada dahi sebagai identifikasi orang yang dimiliki oleh setan sebenarnya adalah tanda simbolik atau figuratif. Ngerti ya, saudara? Ya. Meterai Allah pada dahi umat Allah. Itu di Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Ya, meterai Allah. Ya, saudara. Tidak ada bukti loh, saudara. Ya, dicap kayak binatang itu enggak. Dan tanda pada pemuja setan menjadi pemisah antara umat Allah dengan para pengikut setan pada zaman akhir. Saudara ngelihat ya. Nanti pasal 13 ada karakma diberi tanda di dahinya dengan di tangan kanannya.
Tapi di Wahyu 14, ya, tanda itu juga ada pada orang percaya. Ini tanda kepemilikan. Tapi tandanya itu bukan tanda yang ditanamkan, yang seperti orang berkata chips lah, vaksin lah, ya. Terus kemudian yang ditaruh di tangan kanan, ditaruh di dahi, gitu loh. Tetapi ini bentuk figuratif atau simbolik. Jadi dari sini saja kita udah lihat mematahkan teorema bahwa itu adalah sejenis chips atau vaksin. Ya, ini jelas kok. Jadi kalau itu dipakai di orang, di budak, itu stigma, bukan karakma. Makanya dari itu kita beruntung sekali, walaupun ruwet saudara bahasanya, bahasa Yunani dipakai secara cerdas untuk perjanjian baru. Karena tiap katanya itu mengandung arti yang dalam. Contohnya aja seperti kita baca di Wahyu pasal 6 ketika kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Pedangnya pun berbeda. Mahkotanya pun berbeda. Stefanus sama diadema. Di sini karakma dengan stigma. Ya, mereka memberi tanda kepada diri sendiri. Artinya ada interaktif, saudara. Untuk menjadi pengikut setan, itu ada interaktif. Makanya memberi tanda. Yang berbahaya, itu bukan benih yang jatuh yang pertama yang dipatok sama burung. Yang kedua, yang berbahaya bukan apa? Bukan yang di tanah subur. Tapi yang berbahaya yang jatuh di batu-batu. Dengan yang gimana? Dengan yang di semak belukar berduri. Makanya banyak pengajar yang apa? Ngajar, musuh kita itu apa sih? Yang diajar apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu, baca. Itu bagus loh. Jangan, kalau kita dalam bahasa yang lain katakan, jangan sampai kamu dikonfirmasi. Kalau bahasa Indonesia, janganlah kamu serupa. Tetapi dalam bahasa yang lain, saya lebih senang pakai itu. Jangan keberadaanmu itu mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi apa yang diinginkan oleh dunia. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau belum menikah, kita belum lengkap. Kalau sudah menikah, belum punya anak, kita belum lengkap. Kalau sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya anak, belum lengkap kalau belum punya rumah. Kalau udah punya rumah, belum lengkap kalau belum punya mobil. Makanya kita ingin begini, kita ingin begitu, kayak Doraemon. Itu yang diajarkan. Jadi jangan mikir aja setan tuh yang ngajari kita nyembah setan, ngajarin kita pakai hoodie hitam, terus pakai lilin dengan pentagram. Enggak, saudara. Atau seperti saudara nonton di Netflix, Bob Exorcist, bukan. The Nun 2, bukan. Tetapi setan itu menawari apa? The sacred desire yang ada di sangat rapi yang kita simpan. Nah, kita ngelihat ya, apa yang disimbolkan dengan tanda binatang. Ya, saudara udah tahu ya. Ini figuratif ya. Apa yang disimbolkan dengan tanda binatang? Roma 12 ayat 2 itu jadi inspirasi saya, saudara. Dalam pasal 13-17 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tanda binatang itu adalah nama binatang itu atau bilangan namanya. Kemungkinan besar simbol-simbol ini berhubungan dengan dekret Kaisar Romawi. Pada saat kitab ini ditulis, Kaisar Domitianus namanya. Ya. Dari tahun 68 ketika Nero mati, sudah ada rumor besar sekali pada pemuja Nero bahwa Nero akan bangkit kembali. Dan orang-orang Kristen ketakutan, bayangkan ya, orang Kristen bisa ketakutan karena aniaya yang disebabkan oleh Nero itu tidak umum memang. Dan sangat puas. Nanti saya akan tampilkan kenapa Nero jadi suspek di Wahyu 13. Ya. Jadi dekret ini dimaksudkan oleh pembuat dekret yaitu Kaisar Romawi agar Kaisar disembah sebagai dewa. Masih ingat
Pasal pertama dari Wahyu ada namanya hari Tuhan. Itu bukan hari Minggu. Tapi hari Tuhan itu digambarkan sebagai apa, Bapak Ibu Saudara? Hari Tuhan, hari di mana Kaisar Domitianus diminta untuk disembah atau diwajibkan untuk disembah di seluruh daerah Kekaisaran Roma. Ada hari perayaan di mana Kaisar Romawi yang namanya Domitianus, yang menyebut dirinya Dominus et Deus Noster, Tuhan dan Allah kami. Itu dekret Kaisar Domitianus di seluruh jajaran Romawi. Dia diminta untuk disembah sebagai dewa, sebagai Tuhan. Jadi akibat dekret ini, umat Allah menjadi sangat menderita. Makanya dari itu. Tapi kalau kita lihat ya, di di ayat sebelumnya, ya di 13 ayat 1 sampai 10, ada yang ditentukan memang untuk mati. Jadi nggak semuanya orang Kristen yang mengalami penganiayaan dari tahun 30 sampai tahun 80 mati semua. Enggak. Ada yang bertahan. Dan justru cerita mengenai kepahlawanan iman itu muncul dari mereka yang survive, selamat atau mengungsi. Ya. Menyembah kaisar menjadi tanda ketaatan kepada kaisar. Kemungkinan besar karena pada saat itu sama seperti zamannya Nebukadnezar, didirikan patung besar untuk menyembah, bukan hanya dibangun kuil, tapi dibangun patung besar untuk menyembah Kaisar Domitianus. Inilah yang disebutkan sebagai tanda binatang. Binatang itu adalah metonim, sebutan lain dari siapa? Domitianus. Ingat ya, saya ngomongnya mengenai masa lalu yang saat ketika itu ditulis, sekarangnya Rasul Yohanes, yang sekarang jadi masa lalu. Tapi ke depan, banyak orang ngomong, lupa ke depannya gimana dong? Nanti sabar. Dimaknai di sepanjang sejarah. Tanda binatang ini berbeda-beda. Dalam perspektif eskatologi, tanda binatang dalam Wahyu 13 dimaknai sebagai tanda kesetiaan kepada Satan. Pertanyaannya saja sekarang. Pertanyaannya, dengan kuasa siapa? Atas dorongan siapa? Atas ilham siapa? Kaisar-kaisar Romawi itu menyiksa orang Kristen. Pasti ada yang memberi ide, ada ide agung di kepala mereka. Dan itu pasti Satan. Makanya apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Di tengah kekacauan orang berkata apa? Itu dari tahun 30 sampai tahun 380 itu berapa kaisar? Di tengah rumor bahwa Nero akan bangkit kembali. Ya, berarti kegilaannya luar biasa. Sebenarnya mereka tuh khawatir dengan Nero yang bangkit kembali. Tapi sebenarnya Domitianus itu jauh lebih kejam daripada Nero. Nah, ini terduga, saudara. Ya, terduga sebagai debis, sebagai binatang. Ini dituduh antikris, ya, saudara. Stalin, terus kemudian Adolf Hitler, yang samping kiri bawah itu Rasputin, orang gila yang dikatakan rahibnya setan. Terus kita lihat yang ini Ronald Reagan, ya, Ronald Reagan, terus saudara, ini terduga-terduganya, ya. Terus kita Barack Obama, Joe Biden, wah udahlah, ya. Terus Raja Charles, ya. Dikatakan apa? Raja Charles ini sangat diduga sebagai debis ketika Lady Diana mati dan kemudian dia kawin sama selingkuhannya si Camilla, padahal posisi yang dipegang sampai hari ini tokoh kuncinya adalah apa? Raja Charles adalah kepala gereja Inggris. Dari kepala gereja Inggris yang cerai dan perselingkuhan yang umum. Terus dikatakan ini lagi saudara Wani, saya ngulangin lagi. Erdogan, dan yang paling saya serem adalah apa? Ini paus kesukaan saya. Ya, ini paus kesukaan saya, paus salah satu favorit saya, dikatakan dia diduga sebagai apa? Sebagai debis gitu loh. Nah, ini lagi juga Elon Musk juga masuk dalam jajaran diduga debis, ya.
Terus kemudian saudara lihat ada drake di samping bawah Kanye. Kanye juga diduga sebagai The Beast, apalagi dia sekarang punya gereja sendiri ya. Lagunya sih bagus-bagus ya. Dan yang di bawah sekali itu memang menjuluki diri The Beast ya, Marilyn Manson. Ini gila saudara, ini gila sekali. Dan ini lagi dugaannya, ini Marilyn Manson yang samping kiri atas, yang samping kanan Anton Szandor Lavey, yang samping kiri bawah Karl Marx ya. Dan yang paling ngeri adalah mereka itu dekat sama gereja sebelumnya. Merekanya dekat sekali sama gereja. Nah, ini yang saya katakan tadi, kitab Wahyu berisi tentang masa lalu, masa saat kitab Wahyu ditulis tahun 1896 dan masa depan. Kita ngelihat yang penting di sini ialah hikmat. Ya, binatang itu ya, siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Coba saudara, saya kasih warna yang berbeda. Hikmat, kita perlu hikmat, ya, tidak sekedar baca 666 atau 666 atau 666. Yang kedua requirement-nya adalah bijaksana. Setelah punya hikmat bijaksana, disarankan menghitung bilangan seorang manusia. Bilangannya adalah 666. Nah, Rasul Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang Yahudi. Kalau orang Yahudi tentu berpikir sebagai orang Yahudi. Pak Timur orang Jawa. Beliau akan berpikir sebagai orang Jawa. Ya, contoh yang saya ketawa sendiri Pak Timur adalah ketika saya di kota namanya Irvine. Kota Irvine sama San Diego di Amerika, itu burung gagaknya ukurannya 4 kali lipat dari yang ada di Jawa, Pak. 4 kali lipat, bukan 5 kali lipat. Saya pernah lihat yang gede banget waktu saya jalan pagi di sana. Nah, kalau orang Jawa, rumahnya di atasnya ada burung gagak, mikir toh. Ya, dari sana burung gagaknya enggak satu, Bapak Ibu. Ratusan. Nah, kalau hinggap bagaimana? Untungnya enggak punya pikiran seperti orang Jawa. Ono opo iki, ono singkate mati, ada yang mau mati enggak? Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita lihat bilangan di kitab Wahyu, kita harus berpikir seperti jemaat pada kitab Wahyu pada tahun 81 sampai 96. Kita juga mesti cara berpikirnya penulisnya, yaitu Rasul Yohanes. Karena kitab Wahyu memakai pesan figuratif dan gematria dalam menyampaikan isi yang secara pasti 7 jemaat di Asia kecil dapat memahaminya. Maka, sampai kata kemungkinan lagi, kemungkinan besar Rasul Yohanes di kitab Wahyu mempergunakan gematria aksara Ibrani untuk menyampaikan pesan secara rahasia. Ingat, awal-awal Rasul Yohanes sedang ada di maximum security prison atau penjara maksimumnya Kekaisaran Roma. Rasul Yohanes dibuang di sana karena dianggap sebagai musuh kekaisaran. Maksimum berarti musuh kekaisaran kelas 1. Surat yang masuk disortir, surat yang keluar disortir. Karena dianggap bahwa siapa? Rasul Yohanes, walaupun cacat ya, karena penghukuman yang tidak membuat dia mati, itu dianggap sebagai tokoh berbahaya yang dapat menggoncang Kaisaran Roma. Kasihan nih, udah tua, badannya rusak, ya, ditahan pula. Maka dari itu, ya, kemungkinan Rasul Yohanes menggunakan gematria aksara Ibrani untuk menyampaikan pesan secara rahasia dan pribadi. Nah, kalau kita hanya ngomong 666, terus kemudian apalagi 666, kemudian mencocokkan semuanya, nah ini kita ngawur. Ya. Kaisar Nero dalam aksara Ibrani, saudara lihat, itu tulisannya Neron Caesar atau Kaisar Nero. Bila digematriakan, ya, dihitung secara, saya enggak tuliskan ya, dihitung secara perhitungannya Ibrani, 6 itu angka manusia, 7 itu sempurna, 7 kurang 1 sempurna, kurang 1 itu jadi 6 angka manusia. Ya, makanya lihat 12 murid Yesus, 12 suku Israel, 12 pintu gerbang.
Ya, 10 perintah Allah, 10 kali 10 kali 10, 10 itu banyak, 10 kali 10 banyak sekali. Coba saudara perhatikan. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Nah, 1000, 10 kali 10 kali 10. Itu orang Yahudi itu kalau gematria kayak gitu tuh. Sementara Daud mengalahkan berlaksa-laksa. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 1000 kali 1000 laksa. Nah, saat kitab Wahyu ditulis pada tahun 8196, yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Bukan Kaisar Nero. Kaisar Nero sendiri sudah mati bunuh diri tahun 68. Sebenarnya apa yang mau dimaksudkan sih? Yang mau dimaksudkan oleh Rasul Yohanes berkata, ini loh, seperti Nero yang lahir kembali. Kejahatannya seperti Nero terhadap gereja Tuhan. Kelakuannya seperti Nero. Saudara kalau tanya sekarang, yang antikris siapa? Seluruh kekaisaran Romawi sebelum Kristen jadi agama. Ada juga Konstantin yang tidak ya. Itu antikris. Jadi jangan ngomong hanya Nero saja. Kecuali Konstantin dan Theodosius Agung. Tapi seluruhnya, hampir seluruhnya, dia sangat antikristus. Jadi ada pesan terselubung ya saudara. Ada pesan terselubung pemakaian gematria. 666 yaitu nama Kaisar Nero. Ya. Rasul Yohanes ingin menyampaikan sebenarnya. Rasul Yohanes tidak percaya ya bahwa Nero akan lahir kembali. Enggak. Kaisar Nero bangkit kembali. Enggak. Tetapi dia sedang membuat lambang bahwa apa? Orang ini kelakuannya kayak siapa? Saat itu 8196 itu Kaisar Domitianus lagi jaya-jayanya. Tapi Rasul Yohanes ngomong apa? Ini kelakuannya kayak Nero. Ini jahatnya kayak Nero. Ini bengisnya kayak Nero. Rasul Yohanes ingin menyampaikan bahwa ada yang berpikir dan bertindak dalam kekejaman kepada orang Kristen seperti Nero. Ingat ya, saya pakai kata seakan. Seakan Nero terlahir kembali dalam bentuk Kaisar Domitianus. Pesannya kepada 7 jemaat, waspada. Tahan dalam penderitaan. Setia sampai akhir. Yesus menang. Itu Wahyu. Nah, ini sebabnya. Kita lihat. Masih ingat yang belakang tadi saya katakan mengenai tanda itu? Kalau tanda pada binatang itu stigma. Masih ingat ya? Dan tanda bagi pengikut binatang itu dengan jeli sekali. Jemaat kekristenan pertama banyak orang Yahudi. Dan sangat dekat sekali tahun di mana Yesus naik ke surga, tahun 30. Ini 8196. Berarti sekitar 50 tahun. Jadi jelas sekali ya. Ya, lambang-lambang Yahudi itu udah biasa. Dan tanda bagi pengikut binatang itu, mereka diberi tanda yang berlawanan dengan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya tefilin, tali sembayang, dengan cara terbalik. Ya, kalau orang Yahudi mempergunakan pada tangan kanan, bukan tangan kiri, dan juga tanda di dahi. Orang Yahudi ya pakainya di tangan kiri. Ini loh saudara, tefilin. Kalau kita baca ayatnya kita ketawa sendiri. Karena ayatnya begini nih. Enggak ada suruh ngikat-ngikat gitu, enggak ada saudara. Tetapi diterjemahkan sebagai orang Yahudi dengan cara yang luar biasa. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku itu dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Bukan disuruh ngikat pada tangan kiri dan taruh di jidat, saudara. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Tetapi diterjemahkan secara fanatis oleh orang Yahudi. Jadi dia sebenarnya pengen apa yang Rasul Yohanes ingin katakan. Setiap orang yang punya tanda di dahi dengan di tangan. Orang-orang ini dalam setiap pikirannya, ayo maju. Dalam setiap dalam perkataannya, dalam hatinya, dan dalam jiwanya. Itu semuanya pesan kuasa kegelapan. Atau dalam bentuk yang sangat lemah dikatakan pesan kedagingan.
pemenuhan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan itu. Nggak mikiri kekal. Umur manusianya 70-80 tahun. Saya lihat di Amerika, oma-oma 72 tahun, masih kerja. Jaga orang. Jaga orang tua juga. Saya ngobrol sama istri saya itu orang tua, jaga orang tua. Kasihan. Jadi ini jangan diterjemahkan yang aneh-aneh, saudara. Akan muncul teknologi yang kita pakai di tangan. Saudara ngerti pada saat Kaisar Domitianus ya memerintahkan untuk menyembah dia kepada seluruh kekaisaran Roma. Mereka yang tidak mau masuk itu, mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa hidup, anak-anak mereka tidak bisa sekolah. Dalam arti pendeknya, mereka tidak bisa hidup. Di waktu sekarang kita lihat, orang yang tidak bisa berpikir seperti setan, yang tidak bisa bertindak seperti setan, kita tidak bisa hidup. Dunia ini bukan tempat yang nyaman. Kalau orang Jawa pasti tahu. Niki zaman edan. Yen ora edan, ora keduman. Zaman ini tuh zaman gila. Kalau tidak menyembah setan dalam bentuk melayani pikiran, melayani perasaannya setan, kita tidak bisa hidup dalam tanda petik damai sejahtera dan diakui sebagai seorang sukses. Sukses itu apa? Seperti saya katakan tadi. Ya, bisa kuliah, bisa menikah, ya, setelah menikah punya anak, setelah punya anak punya rumah, setelah punya rumah punya mobil, setelah punya mobil bisa jalan-jalan, setelah itu Bapak bisa beli branded. Loh, dunia ini kan hancur kok. Saya pas saat di Amerika, saya hari pertama saya tahu 3 minggu saya, jadi pikiran saya sudah saya set. Tidak lihat tanggal di Amerika. Tidak lihat kapan saya mau pulang. Jadi saya hanya set. Ibadah terakhir saya di sana adalah Kamis. Dan saya Jumatnya pulang. Nah, itu yang saya set. Pikiran kita pun kita bisa set loh, saudara. Nah, kitab Wahyu itu seperti saya katakan tadi berisi tentang masa lalu, saat kitab Wahyu ditulis tahun 1896 dan masa depan. Ya, sekarang kita melihat mengapa sampai si 666 itu diperkirakan sebagai Kaisar Nero. Sudah lihat gematrianya. Tapi kita ngelihat, saudara, siapa sih Kaisar Nero? Sampai harus dikatakan dialah the beast. Ya. Walaupun the beast itu yang maksud si Rasul Yohanes adalah Kaisar Domitianus. Nero, O-nya saya kasih di 0 ya. Ini wajahnya Bapak Ibu, dari rekayasa AI, ini wajahnya Nero. Ya. Dari tulang-tulang yang rekayasa patung kemudian dijadikan bentuk orang, inilah wajahnya Nero ya saudara. Nero itu tidak lahir namanya Nero saudara, namanya Lucius Domitius Ahenobarbus, lahirnya 15 Desember tahun 37 Masehi di Antium dekat kota Roma. Pasti orang tuanya tidak berpikir, tidak pernah punya cita-cita, termasuk Nero sendiri tidak pernah punya cita-cita jadi the beast. Ya. Saya highlight aja ya. Nero itu keponakannya Kaisar Caligula. Caligula ini salah satu kaisar gila, tercatat kaisar gila. Ya. Yang sangat terkenal dari jago nyiksa. Ingat ya, orang tidak bisa mendadak jadi jahat. Tidak bisa mendadak jadi baik. Dan juga Kaisar Caligula ini, waduh, terkenal dengan orgi, dengan pesta seks. Ya, ini gila, saudara. Saya nggak sanggup untuk ceritakan. Ya, putra tunggal dari Gnaeus Domitius Ahenobarbus, seorang konsul Roma. Berarti orangnya udah kaya, udah berpangkat dari awal. Dengan istrinya namanya, nanti ini akan ngikut terus ya, Agrippina, saudara perempuan Kaisar Caligula, saudara perempuan Kaisar. Nah, pada saat lahir, Gnaeus ini diberi selamat. Tapi ngomongnya aneh. Dia ngomong gini, yang mungkin, sorry, ini saya salah ini nulisnya.
yang dihasilkan saya dan Agripina mungkin tidak baik untuk negara dan rakyat. Kurang tidak ya, saudara. Yang dihasilkan adalah apa? Tidak baik. Kata-kata tidak. Saya keliru ini, ngomongnya tidaknya enggak ini. Terbukti, sebab kelak Nero dikenang sebagai pemimpin yang paling jahat dari Kekaisaran Romawi. Itu sebabnya digambarkan Domitianus itu seperti apa? The next Nero. Karena kekejamannya. Nero itu kaisar Romawi yang paling muda saat naik tahta. Ya. Agripina itu mamanya meracuni suami kedua. Setelah itu menikah dengan paman Nero, Kaisar Claudius pada tahun 49. Pernikahan Claudius dengan Ibu Lucius adalah pernikahan keempat dan istri sebelumnya. Kita ngelihat. Jadi jangan heran kalau orang satu ini nanti saudara lihat. Dia punya kelainan seksual. Gila kelainan seksualnya. Nah, pada tahun 50, ingat ya, Kaisar Claudius mengadopsi putra satu-satunya Agripina, yang saat itu berumur 13 tahun. Dan Claudius ini yang ngasih nama Nero, Claudius, Caesar, Drusus, Germanicus. Jadi bukan lahir Nero, ya, dikasih nama oleh Kaisar Claudius. Nanti kita ngelihat matinya gimana Claudius. Nero kemudian dijadikan penerus tahta Kekaisaran Roma oleh Kaisar Claudius karena usianya yang lebih tua dari saudara tirinya, Britannicus. Apalkan dulu saudara ya, Britannicus. Tahun 53 Nero menikahi Claudia Octavia, saudara perempuan tirinya, putrinya Claudius dengan Messalina. Ya. Nah, Kaisar Claudius meninggal tahun 54. Perhatikan saudara. Ya. Sejarawan kuno percaya bahwa pembunuhnya adalah Agripina, mamanya Nero. Jadi kekejaman itu dibangun. Ini gila loh saudara. Jadi Nero itu tidak mendadak jadi jahat, saudara. Dibentuk untuk jadi jahat. Dan saudara tahu, mastermind-nya adalah si setan sendiri. Kematian Claudius gara-gara diracun oleh Agripina itu menjadikan Nero kaisar Roma pada tahun 54. Usianya 17 tahun. Bayangin, diangkat anak itu umur 13. Dan orang yang sangat mengasihi dia, ya papa angkatnya itu, diadopsikan dia. Ya, itu dibunuh oleh mamanya sendiri. Demi apa? Supaya Nero naik tahta. Itu sebabnya Agripina pada saat awal-awal pemerintahan Nero itu sangat kontrol. Ada nasihat Seneca Muda, Sextus Afrenius Burrus. Tapi karena Nero akhirnya ya yang namanya Agripina itu dibunuh sendiri oleh Nero. Mamanya sendiri dibunuh. Ya. Nero terdorong untuk membunuh ibunya sendiri. Agripina menanggapi mempromosikan anak tirinya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi kontrol Nero. Agripina mempromosikan Britannicus. Namun tak lama kemudian Britannicus meninggal. Dalam keadaan misterius. Britannicus diyakini meninggal. Menurut sejarawan. Karena diracun Nero. 4 tahun kemudian pemimpin yang jatuh memerintahkan agar ibunya dibunuh. Agripina. Kalian lihat ya. Kenapa sampai Rasul Yohanes memakai lambang Nero ini sebagai kejahatan yang sebenarnya. Nero bunuh istrinya yang paling pintar, yang paling bijak, Claudia Octavia. Alasan lainnya karena Nero telah berselingkuh dengan Poppaea Sabina. Perhatikan. Kaisar Nero mencekik Octavia hingga akhirnya meninggal. Kepala Octavia itu dipenggal dan kepala itu dikirimkan ke Sabina sebagai bukti supaya dia bisa kawin sama Sabina. Setelah itu Kaisar Nero dan Sabina menikah. Itu pun nggak lama karena Sabina akhirnya meninggal di tangan Kaisar Nero. Ini orang pokoknya bunuh, selingkuh, hancurkan seks dan kejahatan. Nah, pada saat Sabina hamil, Kaisar Nero itu nendang perutnya Sabina yang lagi hamil itu. Ya.
janin dalam perut Sabina dan Sabina meninggal tahun 65. Tahun 68, Nero mati bunuh diri. Nah, ini saudara. Ini yang Rasul Yohanes beri peringatan. Ya, tahun 64 pada tanggal 18-19 Juli, Roma itu dibakar oleh Nero. Sebelumnya dia nyeletuk idenya untuk memperluas kekaisaran. Dia pengen sekali bangun dengan menjadikan patungnya Nero itu sebagai objek untuk disembah. Dan dia pengen bangun istana emas. Menurut sejarah, dia kirimkan pasukan membakar. Ya, 75% kota hancur. Dan kebakaran itu berlangsung selama 6 hari. Nero mengaku tidak berada di Roma pada saat kebakaran hebat itu. Rumor tersebut dibantah oleh sebagian besar penulis. Ini nama-nama besar. Nero berniat memperbesar istananya dengan membakar kota Roma dan mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai pelakunya. Ingat, musuhnya orang Kristen bukan lagi Kekaisaran Roma. Tetapi siapa? Semua orang yang ada di kota Roma. Semua agama. Jadi itu betul-betul seperti keadaan orang Kristen jadi buruan. Nero memerintahkan agar orang-orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Ya, sebelumnya enggak loh, saudara. Orang Kristen diancam memang, kemudian dipenjarakan dan dibunuh, dimiskinkan iya. Tetapi yang ini semua besar, kecil, tua, muda, hajar. Dan ini genosida. Orang Kristen itu minoritas di Roma. Ini genosida. Pembersihan etnis Kristen. Semua orang Kristen disiksa. Badannya dijadikan makanan anjing atau makanan bagi hewan. Makanya nggak heran kalau Rasul Yohanes memperingatkan jemaat di 7, mempersiapkan gereja di 7 jemaat dengan berkata apa? Ini Nero. Ini Nero dalam bentuk yang lain. Ya. Dan sebagian besar dibakar hidup-hidup di taman istana pada malam hari. Bahkan jalan-jalan ibu kota. Kita bisa lihat, bisa nge-sense ya. Kaisar Nero akhirnya setelah kota Roma terbakar 75%, dia bangun istana emas. Ya, Kaisar Nero memimpin yang jatuh memerintahkan pembangunan istana baru di lokasi kebakaran. Ya. Yang dihiasi oleh patung besar dirinya. Dia ketakutan sendiri. Ya, ketakutan sendiri mau dibunuh, maka dari itu dia bunuh diri dulu. Ada satu budak laki-laki, dia kebiri karena mukanya seperti istrinya, Sabina. Pada tahun 67 laki-laki itu dimutilasi penisnya. Kemudian dibentuklah kelamin perempuan, dibuatkanlah vagina. Supaya dia dimiripkan istrinya, belum ada operasi plastik. Nero mempergunakan pernikahannya dengan Sporus, perempuan jadi-jadian ini, untuk meredakan rasa bersalah yang dia rasakan karena menendang istrinya yang sedang hamil. Itu istri kesayangannya. Kaisar Nero bunuh diri karena ketakutan besar. Lihat ya. Itu cara setannya, dibuat seakan-akan berkuasa tanpa tanding. Tapi saudara lihat di balik semuanya itu. Dia bunuh diri. Ini kaisar yang nggak ada rasa takutnya, saudara. Tidak juga terhadap Tuhan. Tapi dia bunuh diri karena ketakutan besar. Ekonomi Romawi waktu itu hancur-hancuran karena keuangan dipakai untuk pembangunan istana emas. Diperparah dengan pemberontakan di Inggris dan Yudea serta konflik dengan Partia. Konfliknya pada tahun 65 sampai 68 itu gejolak di seluruh kekaisaran Roma. Dan ada juga beberapa rencana Senat untuk membunuh Nero. Dan dia bunuh diri tahun 68. Pada 9 Juni dia mati tahun 68. Dia memerintah selama 13 tahun. Setelah Nero bunuh diri, ternyata sosok Kaisar Nero, si pemimpin yang jatuh itu masih menghantui warga. Terutama dari kalangan orang-orang Kristen. Mereka takut
Karena mereka sudah dirumorkan dulu. Kalau yang Nero ini nggak bisa mati. Andai kata dia mati, dia akan hidup kembali. Tanggal 9 Juni tahun 68, Kaisar Nero bunuh diri. Tahun 8196, Kitab Wahyu ditulis bahwa pemerintahan Kaisar Domitianus. Ini loh rumor pasal 12. Semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang lukanya parah telah sembuh. Jadi kemungkinan besar itu mengenai rumor. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes bukan Nero bangkit kembali. Tapi spirit, semangatnya Nero itu ada di Domitianus. Apa yang dikerjakan oleh Domitianus, itu yang pernah dikerjakan oleh Nero. 666. Pertemuan berikutnya akan bahas antikris sebagai the beast 3. Nah, kalau kita melihat, sebenarnya adalah apa? Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah bukan antikristus yang kita takuti, seperti sekarang ini. Yang banyak orang Kristen takut dan ditakut-takuti. Oleh siapa? Oleh para hamba Tuhan yang menuliskannya secara aneh-aneh. The Beast 3 saya akan tampilkan mungkin sedikit vulgar nanti pada saat pertemuan. Ini ngeri, saudara. Saya katakan ngeri. Tetapi yang dituliskan 666 digematriakan itu Kaisar Nero. Yang apa? Bukan Nero himself, tetapi Nero semangatnya yang ada di Kaisar Domitianus. Itu saja pesan malam ini. Yang waspada bagi orang Kristen adalah apa? Yaitu bentuknya seperti domba, tapi mulutnya naga. Banyak hamba-hamba Tuhan dengan apa? Dengan tingkat kekejaman tertentu. Yaitu seperti Nero. Ya, yang saya garis bawah yang tadi saya katakan apa? Memberi tanda bagi dirinya sendiri. Dengan kesadaran sendiri, jangan ngomong kilaf ya. Ada orang yang selingkuh di kantor saya waktu itu ditanya, kenapa kamu selingkuh? Saya kilaf, Pak. Gak kilaf, saudara. Gak kilaf. Untuk bersetubuh dengan selingkuhan, saudara mesti masuk ke hotel dulu atau masuk ke rumahnya, dan saudara mesti persiapkan sesuatu yang ruwet. Harusnya perjalanan ke sana saudara bisa mutus, tapi enggak saudara putus. Makanya kadang-kala abaikan kita diberi tanda, tapi kita memberi tanda. Kita dengan sengaja mengkonfirmasi bahwa kita bagian dari dunia, kita bukan dari dunia ini, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan kembali ke Eris. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Son untuk The Beast seri kedua ini. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, ini ada tanggapan tadi dari Kak Yohan ya. Jadi sekarang tanda binatang atau Wahyu 13 tadi itu bisa dimaknai kalau di USA dengan bendera LGBT. Tanda binatang itu kalau di Indonesia kira-kira apa ya Kak Son? Nah, ini ada tanggapan seperti itu. Bagaimana Kak Son? Ya banyak ya. Justru kita tuh bersyukur ya di Indonesia ada yang teriak-teriak enggak boleh LGBT. Soalnya orang Kristen tuh biasanya tenang Pak Yohan. Mau korupsi atau yang korupsi diem gitu. Tapi teriak-teriak di WA. Di WA grup tuh teriak-teriak. Wah ini nih. Maaf ya nyebut ya. Prabowo nih. Wah ini Anies Baswedan nih. Wah ini Caimin. Wah udah ribut lah. Ya jadi kita ini bersyukur sebenarnya di Indonesia ada yang teriak-teriak LGBT, kita ada. Orang Kristen itu pasif kok di Indonesia. Pasif. Tuhannya diolok-olok, diem. Kecuali gembalanya diolok-olok. Seakan-akan kalau bisa ngundang seorang hamba Tuhan terkenal itu berarti punya kelakuan seperti yang khotbah di mimbar yang diundang. Ya enggak. Jangan sampai, wah ini hadirat Tuhan luar biasa. Nah yang ada kan mujizat aja. Tuhan bilang, aku tidak menikmati hidupmu, aku tidak mengenal kamu kok. Iya. Makanya itu Semi sampai ngajar pujian penyembahan. Orang yang di mimbar itu harus ketemu Tuhan dulu sebelum mempertemukan Tuhan dengan jemaat. Pertemukan jemaat dengan Tuhan.
Lah berani-beraninya hanya bekal suara, dengan bekal make up, gincuan, terus kemudian ngomong bahwa Tuhan hadir karena gincunya. Gitu, karena lipstiknya. Ya repot gitu. Jadi kalau di Indonesia, di USA itu LGBT, aborsi, oh belum lagi loh Pak Yohan, ngeri. Bukan hanya itu. Di tengah, aduh sekarang tuh banyak pramuka di sana. Itu pramuka itu kode untuk kami orang Indonesia yang beredar di sana. Pramuka itu homeless. Karena dulu itu homelessnya sedikit sekali. Ya, sekarang ini saya kaget ke sana, homeless itu banyak. Bahkan di perempatan-perempatan itu ada peminta-minta. Saya pikir saya salah lokasi kok. Saya pikir di perapatan Sutoyo kok Pak Yohan. Ternyata di perapatan Irfan. Jadi ngeri gitu loh. Selalu ada akibat dari dosa itu pasti. Iya. Mereka tuh ingat 911. 11 September itu mereka ingat, saudara. Dan mereka teriak, di mana Tuhan? Nah Tuhan kamu suruh keluar. Pertama dari sekolah, kemudian dari kampus. Terus enggak Tuhan-Tuhanan, begitu jeder pesawat. Ekonomi hancur-hancuran semua. Baru teriak, Tuhan di mana? Lambemu tak ngomong gitu. Saya ngomong gitu loh. Coba saudara lihat khotbah saya di sana. Nah, ayo bacakan lagi nih pendapatnya Pak Yohan, bagus. Yeah. Nero dididik atau tersiapkan karena kekuasaan, pengkhianatan, kejahatan moralitas. Kejahatan moralitas modern, isu atau penyebabnya sama ya Kak Son? Harta, tahta, wanita. Tapi belum se ekstrim satu orang Nero. Tapi kuantitas Nero-Nero kecil itu banyak. Ini tanggapan Pak Yohan. Saya itu baca ya Pak Yohan, kata Kristen itu baru nemu tahun ini. Ternyata adalah Kristus-Kristus kecil. Jadi orang Kristen yang dikloning. Jadi Kristus yang dikloning menjadi siapa? Menjadi orang-orang yang percaya. Kualitasnya adalah kualitas Yesus. Melayani pikiran dan perasaan Bapa itu harus sekualitas Yesus. Baru bisa dikatakan Kristen. Nah, orang Kristen itu tidak mendadak jadi Kristen. Makanya perlu Roh Kudus. Mereka dididik oleh Roh Kudus. Lewat apa salah satunya? Peristiwa hidup. Nah, Nero dididik oleh peristiwa hidup. Dia melihat contoh bunuh-bunuhan, racun-racunan, perselingkuhan. Caligula itu pesta seks. Tentunya kalau pesta seks orang memperlakukan pasangannya dengan tidak baik. Disitulah dia bunuh. Ya, dia bunuh istri kesayangannya dengan ditendang perutnya. Dan sebelumnya istri yang paling hebat itu pun dibunuh dengan cara dibenturkan. Kemudian kepalanya dipotong untuk diserahkan ke Sabina, istri berikutnya. Jadi dikatakan dididik atau tersiapkan karena kuasa disiapkan kekuasaan pengingatan kejahatan, kebejatan moralitas. Isu penyebabnya sama. Harta, tahta, dan wanita. Maksudnya seks ya. Tapi bukan hanya wanita loh, ternyata pria juga yang dijadikan wanita. Dia kan LGBT juga. Malah mikir, ayoan. Ya. Tapi belum se ekstrim satu orang Nero, tapi kuantitas Nero-Nero kecil itu banyak. Betul. Ya, jadi itu saja. Betul Pak Yohan, pasti hati kita bisa jadi the beast. Ya, kita punya potensi, makanya perkataan itu kan beast juga ya, monster. Monster ini belum mati loh. Ya. Kita punya monster loh. Yang namanya kodrat dosa. Diberi makan oleh apa? Apa saja yang kita konsumsi untuk memenuhi keinginan mata? Apa saja yang kita konsumsi untuk memenuhi keinginan daging? Apa saja yang kita konsumsi untuk gangguan hidup kita? Dia pertama besar. Monster itu sampai bertumbuh besar sampai jadi Godzilla. Godzilla monster. Dan sekali lagi saya katakan, untuk membunuh monster itu seumur hidup. Saya pikir loh, monster saya yang namanya kemarahan itu sudah
kelepek-kelepek hampir mati. Ternyata enggak, Kak Ana saksinya. Di UGM waktu nganter, ini di sini ada Dani. Nganter Denzel untuk lihat kampusnya. Salah belok, ya, nanggung gitu. Itu orang hanya jari tengah tanpa kata-kata, tanpa muka jahat, tanpa makian, tanpa ludahan. Hanya jari tengah yang terujung, yang dinaikkan. Ternyata monster saya masih apa? Saya ngomong monster saya, masih hidup, saudara. Masih ngamuk saya. Wah, ngeri saya. Ya, hati-hati ya. Ternyata saya masih bisa marah loh, saudara. Masih bisa marah. Saya nggak nabrak dia, tapi rencana iya. Rencana iya. Istri saya bilang, kamu marah? Saya ngomong enggak. Tapi akhirnya saya ngaku, ya saya marah. Itu cengengesan. Tapi gimana ya, hari itu melukai Tuhan. Sakitnya berapa hari, saudara? Ya, Kak Sam, tadi saya waktu Kak Sam jelaskan tentang tanda itu, saya sempat sibuk dengan Alkitab, saya cari-cari karena teringat tentang yang gambar dan cap kaisar itu. Itu paralel enggak Dengan mana? apakah karet mata juga dipakai di fragmen itu waktu Yesus katakan ke muridnya tentang gambar dan cap kaisar itu, Kak? Apakah itu? Oh, itu Yesus nunjukin koin. Nunjukin koin. Koin-koin itu gambar kaisar. Tetapi yang dimaksudkan di ini mengenai tanda itu sebenarnya dekret sebenarnya. Saya kembali lagi ya ke ini ya. Nah, ini saudara yang saya mau garis bawahi. Ini kata Yunani karakma itu tanda, ya. Tanda yang dicetak atau diukir. Karakma merupakan istilah teknis yang dipergunakan untuk stempel. Jadi diberi tanda di dahi itu sebenarnya tanda yang ditukik, tanda yang diukir. Dan Yesus ngomong sama murid-murid itu, mereka ngelihat koin yang gambarnya kaisar. Ya. Nah, karakma merupakan istilah teknis yang digunakan untuk stempel kekaisaran pada dokumen resmi kerajaan atau cetakan kerajaan pada koin Roma. Ya. Nah, kata yang sama juga digunakan untuk penandaan kepemilikan ternak. Jadi karakma itu bicaranya adalah tanda yang dicetak. Tetapi kalau untuk budak itu namanya stigma, bukan karakma. Ya, tidak ada sama sekali kesan bahwa ini pernah dipergunakan untuk orang. Enggak ada. Karena kata-kata dalam bahasa Yunani itu masing-masing punya meaning tersendiri. Jadi kalau ditukik tentu ada proses penukian itu atau ukir itu ada proses. Kalau pada surat itu perlu dipanasi dan baru kemudian ditempelkanlah meterai, ditempelkanlah cincin di situ. Kalau itu binatang, maka diperlukan proses untuk bakar. Makanya sekali lagi, orang tidak bisa mendadak jadi jahat, itu harus dipahami. Dan orang tidak bisa mendadak jadi baik. Karakter stigma. Jadi dikatakan tanda binatang itu, atau nama binatang itu, atau bilangan namanya, ini kemungkinan besar dekret. Gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Itu Eris. Siap, Pak Sam. Jadi mulai saat ini jangan sampai kita tuh selalu ikut-ikutan ngomong, wah ini kaget nih antikris. Bolak-balik, cap-cip, Ya. kuno. Kuno, saudara, itu kuno. Ya, apalagi mencurigai orang-orang ini, ini kayaknya kejahatannya, aduh, saudara. Pemimpin Slavia juga dulu itu saya nggak munculin fotonya di situ. Itu juga dikatakan itu antikris. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang resen, tidak ada yang bertanya, ya saya harap saudara tahu bahwa saya bacakan sejarah. Nanti di Antikris, ya di The Beast 3 itu saya baru bahas Antikris. Karena Antikris itu tidak ada dalam kitab Wahyu ditulisnya. Sebenarnya Antikris ada di surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Ya, nanti kita melihat di situ, baru kita move on ke
Wahyu 14 yang di dahinya orang Kristen. Ya, ada tanda juga. Jadi kalau ini tanda dikatakan sebagai literal, keadaan sesungguhnya kita malu, saudara. Karena pada kenyataannya itu hanya figuratif. Ya, taruh di sini nggak ada. Pada saat Kekaisaran Roma juga tidak ada orang ditaruh tanda sih, nggak ada. Jadi ini figuratif, bukan literal. Baik, kalau begitu kita berdoa. Ana yang berdoa ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan firman-Mu mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut-Mu, mau tidak mau kami akan menghadapi berbagai kesulitan dan berbagai godaan. Tolong kami untuk kami bisa teguh, bisa setia mengikut teladan-Mu Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk anak dari Grace dan Boy, Toby, untuk Yuli, untuk Yuni, juga untuk mamanya Laura dan juga Laura. Tuhan jamah mereka semua. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan berpisah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.